Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala nikmatillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Yadi Mardiansyah selaku dosen pengampu praktikal ibadah. Saya Siti Fadatul Hasanah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara ibadah puasa. Tapi sebelum saya memaparkannya, yang pertama saya akan memberitahukan tentang pengertian puasa. Pengertian puasa di dalam kitab Durusul Fiqih jilid 1 yaitu as-shaumu huwa tarkul akli wa syurbi min turu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu meninggalkan makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi apabila kita berpuasa, maka kita harus menahan diri kita dari makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sekarang untuk syarat sah puasa. Yang pertama ada 4 di dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama yaitu Islam. Apabila kita ingin puasa kita sah, maka syarat yang pertamanya yaitu beragama Islam. Jadi apabila sekarang orang kafir, baik dia mau puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 tahun sekalipun, ia tidak diterima puasanya, sebab ia tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu Islam. Yang kedua yaitu aklun, berakal. Sekarang orang gila ataupun orang yang mabuk, maka dia tidak sah melaksanakan puasa. Walaupun sekarang ada seorang yang dia sudah puasa dari pagi, tapi pada tengah hari dia mabuk atau pingsan, nah maka di situ puasanya batal sebab dia hilang akalnya. Dan yang selanjutnya wanakoun minahwi haidin, bersih dari haid dan sejenisnya. Ini untuk perempuan. Kalau misalkan perempuan ingin sah puasanya, maka dia harus suci dari yang namanya haid, nifas ataupun wiladah. Yang selanjutnya ya wa ilmun bikaunil waqti qabilan lisomi, tahu akan waktu diterimanya puasa. Sekarang waktu diterimanya puasa yaitu pada tanggal 1 Ramadan. Nah, maka ketika tanggal 1 apabila kita puasa Ramadan bukan pada tanggal 1 Ramadan, maka tidak akan diterima puasanya, tidak akan sah sebab belum masuk Ramadan. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun puasa. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama yaitu niat pada waktu malam pada setiap hari. Nah, jadi kalau misalkan sekarang apabila kita berpuasa, besoknya kita akan berpuasa, terutama puasa fardu ataupun puasa Ramadan, maka kita diwajibkan untuk niatnya pada waktu malam. Jangan sampai kita paginya baru niat. Sebab di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwasannya lam yubayyitis siyam qoblal fajri fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak memalamkan niat puasa, maka tidak ada puasa baginya. Dalam artian puasanya tidak diterima, tidak sah. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu watarku muftirin, meninggalkan perkara yang dapat membatalkan puasa. Contohnya tadi seperti makan dan minum. Kecuali orang yang bodoh. Nah, kalau misalkan sekarang orang yang bodoh, maka orang yang tidak berakal, maka dia tidak apa-apa jika dia tidak meninggalkan makan dan minum ataupun karena tidak disengaja. Waso imun, dan adanya orang yang berpuasa. Nah, untuk yang selanjutnya yang terakhir yaitu syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama yaitu Islam. Nah, bagi seluruh umat Islam kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasannya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, alaikum atas kalian, asyamu puasa. Jadi kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, yang kedua itu wataklipun, dan berakal, ya, atau kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keduanya itu kotun, dan mampu. Nah, ketika kita mampu maka kita wajib melaksanakan puasa. Wasihatun, dan sehat. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu sehat. Ketika kita dalam keadaan sehat, maka kita wajib melaksanakan puasa. Nah, apabila kita tidak sehat ataupun sedang sakit, maka tidak diwajibkan berpuasa.
Dan yang terakhir itu wa iqamatun, dan tetap. Nah, adapun tata cara puasanya, dari antaranya kita disunahkan untuk sahur dan mengakhirkan sahur, dan kita juga disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Nah, pada saat puasa Ramadan kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Nah, untuk niatnya itu di waktu malam, ketika kita sebelum tidur ataupun kita sepulang sholat tarawih, maka kita di situ langsung berniat untuk puasa. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghodin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati farlulillahi ta'ala. Saya niat berpuasa di bulan hari esok, di bulan Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.